Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya sudah sarapan, sudah mandi, sudah seger, dan siap menerima pelajaran matematika hari ini. Hari Selasa tanggal 28 Juli 2027. 27 Juli 2021. Oke, lanjut langsung kita buka di halaman pertama. Halaman pertama itu ada di pembelajaran 1 halaman 1 yang ada gambarnya kapal selam. Di sini disebutkan kapal selam digunakan untuk kepentingan penjagaan, perang, dan operasi-operasi penyelamatan. Oleh karena itu, para penyelam dan kapten kapal selam perlu mengetahui tingkat kedalaman laut. Jika permukaan air laut dinyatakan 0, maka tinggi di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan positif. Dan kedalaman di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Ayo kita pelajari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif pada pelajaran hari ini. Ya, jadi tadi kata si pelaut itu, kalau misalnya dia ingin menyelam, anggaplah ini sebuah laut. Ini adalah sebuah laut, maka permukaannya pas itu dibilangnya 0, titik 0. Ketika dia semakin ke bawah, 1, 2, atau dia semakin ke atas, ya, dia maka semakin naik. Nah, kalau misalnya ke bawah dia minus atau negatif. Jadi kalau misalnya kalian menyelam, kalau misalnya nyelam di kolam renang itu nggak dihitung ya, karena kolam renang di Depok itu rata-rata di atas permukaan laut. Makanya sekarang kita suka dengar tuh kalau misalnya kalian pernah nonton film 5 cm, itu di gunung-gunung sekarang tuh MDPL, meter di atas permukaan laut. Nah, jadi meter di atas permukaan, jadi tinggi gunung dari permukaan laut itu seberapa. Terus ke bawahnya juga seberapa dari bawah laut. Lanjut, kita ke halaman selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap sesuatu yang bisa dihitung dan memiliki simbol atau lambangnya. Jadi nilai itu bisa kita jumlahkan. Soalnya kita nggak tahu nih kalau misalnya ujuk-ujuk ada gundu aja tuh banyak. Ada gundu segenggaman. Ada gundu segepok. Kan nggak jelas tuh ada berapa. Tapi dengan konsep matematika kita bisa menjelaskan itu dengan nilai atau jumlah. Misalnya gundu atau kelereng yang di genggaman kita ada 5, maka kita tahu dengan jelas bahwasanya di situ tuh hanya ada 5 kelereng di dalam genggaman kita. Nah, biasanya bilangan bulat sendiri itu punya simbol atau lambang. Misalnya angka 1. Romawinya 1, Arabnya 1. Terus kalau misalnya kita angka 6, maka angka Romawinya seperti ini. Terus angka Arabnya seperti angka 7 ya. Bilangan bulat itu atau kumpulan yang nilainya bulat. Bilangan bulat itu bukan berarti bilangan yang ada bulat-bulatnya. Misalnya angka 6, angka 8 kalian sebut bilangan bulat. Kenapa? Karena bentuknya bulat. Enggak seperti itu. Ya, pokoknya sesuatu yang tidak desimal. Ya, kalau misalnya kan kalian suka tuh, misalnya ngantar ibu belanja, bang ini berapa? Ini 4.200. Lempengin dah bang, jadi 4.000 aja. Nah, itu maksudnya bukan dilempengin, tapi dalam konsep matematika itu namanya dibulatkan. Ya, dalam konsep matematika di sini ada garis bilangan, tengah-tengahnya itu 0. Semakin dia ke kanan maka disebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau misalnya dia semakin ke kiri, disebutnya ada minus atau negatif. Jadi min 1, min 2, negatif 3, minus 4, negatif 5, ataupun negatif 6, dan seterusnya. Sekarang, kalian buka di halaman 4. Di halaman 4 itu kalian bisa lihat contoh-contoh bilangan yang ada di halaman paling atas. Di situ
ada angka 27 dengan strip sebelumnya. Berarti kita sebutnya dengan negatif 27. Lalu ada angka 3 dan 6 disatukan secara berdekatan tapi tak ada strip sebelumnya. Berarti itu nilainya positif, maka positifnya nggak usah disebut, sebut saja 36. Dan begitu juga yang lainnya. Jika di depannya ada tanda strip atau minus disebutnya, maka disebut negatif dahulu baru angkanya. Di sini ada negatif 58, negatif 111, negatif 144, negatif 307, dan negatif 512. Lanjut kita ke tabel. Tabel yang ini sebutan untuk yang atas tadi ya. Jadi negatif 27 yang atas, terus 36, 0, negatif 58, dan seterusnya sesuai dengan angka yang ini nih. Jadi bagaimana cara membacanya ada di sini. Lanjut, sekarang kita ke ayo berlatih 1.1. Suhu udara di dalam lemari pendingin dapat mencapai 4 derajat Celcius di bawah 0. Jadi gimana tuh? Kalau 4 derajat Celcius di bawah 0, pakai min, pakai strip atau tidak? Silahkan kalian jawab. Lalu nomor 2. Bayu memperoleh uang sebanyak Rp100.000 dari ayahnya. Ya, Bayu ini 0. Tapi tiba-tiba dia dapat 100.000. Kira-kira kalian menulis 100.000-nya menggunakan strip atau min sebelumnya apa tidak? Tulis jawabannya di buku tulis. Lanjut nomor 3. Benda purbakala ditemukan pada posisi 18 meter di bawah permukaan tanah. Ingat, ketika ada di tanah 0. Diangkat sama kita jadi 1 meter. Di bawah permukaan tanah berarti ada negatifnya. Jadi kira-kira 18 meter yang di sini pakai negatif atau tidak. Lanjut nomor 4. Pak Ari mengalami kerugian sebesar Rp985.000. Nah, kalau rugi itu gimana tuh? Jadi misalnya kamu disuruh mamah bawa permen 5. Permen ini harus kamu jual ke teman-teman kamu. Tapi ternyata pas sampai ke sekolah, permen kamu itu diminta sama teman-teman kamu dan akhirnya kamu nombok. Mau nggak mau kamu harus mengganti uang itu dengan uang jajan kamu. Berarti kamu itu minus atau negatif atau dibilangnya rugi. Nah, kira-kira nomor 4 itu Rp985.000 ditulis pakai angka negatif, strip atau tidak. Lanjut nomor 5. Kapal selam itu dapat berada pada kedalaman 450 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalian tulis angkanya. Jadi misalnya di sini nih, nomor 1 saya contohin ya. Suhu udara di dalam lemari pendingin dapat mencapai minus 4 derajat Celcius. Minus 4 derajatnya itu kalian ganti dari tulisan menjadi angka. Ditulisnya kan di situ minus 4 derajat Celcius. Tulisnya untuk menjawabnya kalian jangan nulis seperti ini lagi. Kalian cukup tulis min 4 derajat. Jadi kata-kata di situ kalian rubah menjadi angka. Selanjutnya, ayo berlatih di halaman 5, tulislah nama bilangannya. Nah, kalau ini sebaliknya. Ini strip. Kalau di sini saya bilang contohnya ya. Contohnya itu strip yang enggak ada. Maka disebutnya ya. Untuk contoh tugas 1 di halaman 5 ini
strip atau min 22, maka ditulisnya negatif 22. Lanjut, yang bagian 2 ini, tulislah lambang bilangannya. Kalau misalnya begitu berarti contohnya saya beri contoh, negatif 17, maka tulisan dalam angkanya strip 17. Jadi, tugas kalian ada di halaman 4, 1 sampai dengan 5. Lalu, ayo berlatih 1.2 di halaman 5. Tugas 1 A sampai J. Tugas 2 A sampai J. Oke? Terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, kalian ulang-ulang saja videonya. Sebelumnya jangan lupa kalian catat apa yang sudah saya tulis di papan tulis ini. Jadi sebelum saya tutup, saya akan dekatkan kameranya ke papan tulis. Ya, tadi di awal, bilangan bulat merupakan suatu konsep matematika yang memberikan nilai atau jumlah terhadap sesuatu yang bisa dihitung dan memiliki simbol atau lambang atau kumpulan yang nilainya bulat. Di situ ada contohnya 1, lambang angka 1, dan di situ lambang angka 6, lambang angka 6 Romawi, dan lambang angka 6 secara tulisan Arab. Terus di sini contoh tadi, ketika ada tulisan minus 4 derajat di tugas yang di halaman 4 nomor 1, kalian ganti minus 4 derajat dengan angka minus 4 derajat. Ini contoh dari garis bilangan. Dan ini contoh untuk yang atas nih, yang min 22 ini, tulis jadi negatif 22 untuk tugas yang di halaman 5 tugas 1. Contohnya. Terus yang di bawahnya negatif 17, maka tulisannya minus 17. Ini tugas nomor 2 yang A sampai J di halaman 5. Jika ada pertanyaan atau ada kritik dan saran yang membangun, silakan kalian beri komentar kalian di bawah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.